Sportel Rendezvous Bali bersama Transvision mempersembahkan The International Sports Market and Summit with a Focus on Asia. Bertemu dengan pemimpin industri terkemuka, berpartisipasi dalam pertemuan yang menampilkan pembicara eksekutif. Tahun ini di tempat yang lebih memukau, Sportel Bali Triathlon 2024. Sportel Bali Golf Classic 2024. Jangan lewatkan Sportel Rendezvous Bali 2024. Assalamualaikum, selamat malam Sobat Kumis. Jumpa lagi dengan Om Don di podcast yang pastinya kalian tunggu-tunggu tiap Kamis malam. Kumis Kupas Mistis. Nah, malam ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Dia bisa menerawang atau mungkin punya kemampuan lebih untuk melihat masa lalu. Dan akan bercerita tentang misteri tenggelamnya kapal Tampo Mas 2. Dan perlu Sobat Kumis tahu, kapal Tampo Mas 2 ini dulu pernah menjadi berita yang sangat luar biasa heboh ya. Karena kapal sebesar itu terbakar dan akhirnya tenggelam di perairan, kalau nggak salah di daerah Masalembu. Dan di studio sudah hadir. Kita sambut saja. Assalamualaikum, selamat malam Mas Roland. Oke. Sehat Mas? Sehat. Sehat. Mas Roland, terima kasih sudah mampir di Kumis malam ini. Saya dengar Mas Roland ini punya kelebihan yang pasti nggak semua orang bisa punya ya. Betul. Ini Mas Roland termasuk dalam jenis indigo ya Mas? Betul. Boleh nggak diceritain Mas, indigo seperti apa sih Mas yang dimiliki Mas Roland? Sebetulnya indigo sendiri tadinya saya nggak tahu. Karena kan saya memang ngalamin ini semenjak umur 3 tahun ya. 3 tahun? 3 tahun. Kemudian di usia 7 tahun ayah saya, karena khawatir ya, karena saya semenjak saat itu saya nggak bisa bedain orang sama sosok. Saya anggap sama semua. Oh, jadi yang dilihat Mas Roland itu benar-benar di depan mata? Real. Real, orang. Napak. Bentuknya sama kayak orang biasa? Orang. Gitu. Meskipun akhirnya mereka menghilang atau meleleh atau apa, itu setelahnya. Tapi awalnya orang, yang dilihat orang. Awalnya orang gitu. Dan napak? Napak. Mereka napak? Napak. Terus yang membedakan apa sih Mas? Jujur waktu kecil saya nggak bisa ngebedain. Aslinya tuh saya tadi nggak bisa bedain. Terus di usia 7 tahun, ayah saya bawa ke psikiater karena dia takutnya ke depan jadi kejiwaan ya. Ini sampai dibawa ke psikiater ya? Ayah saya yang udah almarhum waktu itu dia bawa. Dan pertama kali dokter mengklasifikasikan vonisnya indigo. Dokter sendiri? Iya. Psikiater bilang ini nggak ada. Dan ini tidak ada obatnya. Tidak ada obat. Jadi keluarga mesti terima apa adanya anak ini gitu. Karena memang dokter bilang ini waktu dia lahir pasti kelibet dengan tali pusat. Dokter langsung bilang, dan ibu saya saat itu hadir, dia bilang benar, waktu dia lahir kalau orang itu istilahnya kebungkus plasenta, kalau anak ini plasenta udah nggak ada, kelibet dengan tali pusat. Dan waktu saya lahir dinyatakan pertama meninggal. Oh iya? Karena udah kejirat. Menurut ibu saya habisnya hidup. Kecekik kan? Kecekik. Gitu, sempat 1 jam akhirnya hidup. Hidup kembali. Gitu. Dengan pertolongan medis pastinya ya? Enggak, napas sendiri. Napas sendiri? Saya pikir pasti kayak tindakan CPR segala macam. Enggak? Karena waktu itu kan ya di tahun saya lahir itu tahun 80, ya dokter cuma vonis ya udah lewat anak ini gitu. Dan akhirnya selama di 1 jam itu masih dibiarin begitu. Dan ibu saya yang cerita sih ke saya, kamu napas sendiri waktu itu. Oh,
Tapi saya takjubnya, salut juga ya dengan dokter yang, ya biasanya kan dokter tidak percaya dan tidak mau mengiyakan kondisi pasien yang mungkin di luar kondisi medis yang pada umumnya, ya kan, betul. sampai ibaratnya ngasih clue kalau anak ini terlilit tali pusar. Iya. Saya salutnya di situ ya. Betul. Karena psikiater itu jujur waktu itu pilihan ayah saya. Jadi psikiater ini juga dia ada satu kelebihan. Dia juga yang kejawen dan dia bilang kalau orang-orang yang, jadi ada beberapa tipe yang memang punya sixth sense. Dulu zamannya sixth sense ya. Iya. Salah satunya ada yang bilang kalau dia di malam satu suro. Di malam satu suro Kalau itu lahirnya, lahirnya. salah satunya, atau pas dia lahir dia kelipet tali pusat dan dinyatakan tewas. Kemudian dia hidup sendiri. Jadi kayak orang mati suri hidup lagi. Di saat itu biasanya mata batinnya kebuka. Oke. Saya pernah dengar ada kayak misal ada kejadian orang lahir pada saat gerhana, kemudian pada saat gempa, atau mungkin pada saat kayak bencana-bencana alam gitu ya Mas. Bener nggak sih Mas kalau orang yang lahir di kondisi seperti itu bisa punya kelebihan? Atau tidak serta-merta semua harus? Enggak ya? Enggak. Cuma kalau gerhana iya, saya percaya satu suro iya, sama yang kelilit. Jadi istilahnya orang mati suri ya. Dan kebanyakan orang memang mati suri itu setelah dia hidup kembali dilihat. Gitu. Dan yang saya lihat terus terang kalau ketemu sesama indigo, yang saya lihat itu warna. Oh, warna? Iya, kayak orang itu punya warna. Gitu. Dan dia memang ada tingkatan-tingkatannya. Gitu. Yang paling top levelnya itu kita bilang warnanya agak kuning ya, kuning kemasan itu dia indinya udah punya cakra dan seperti ada mahkota di atasnya. Oh. Nah, itu yang retro. Dan ini hanya orang-orang indigo yang bisa melihat mungkin ya? Sesama indi. Sesama indigo. Gitu. Tapi kalau misal orang mungkin ada kemampuan dasar gitu kan, ya mungkin basicnya bisa melihat hal-hal yang mungkin makhluk goib atau apa, itu bisa termasuk indigo nggak Mas? Belum tentu. Belum. Hanya kepekaan aja mungkin. Betul. Jadi ada spesifiknya sih kalau indigo. Jadi ada yang dia bisa mendengar, nggak bisa ngelihat. Tapi yang dia dengar itu real, seperti orang bercerita. Oh iya. Bisik. Bisik kan. Gitu. Tapi real, gitu. Ada yang bisa melihat tapi nggak bisa dengar. Ada yang bisa melihat tapi nggak bisa dengar. Jadi kayak modelnya dia nunjuk, gitu. Orang jalan, habis hilang, itu real, gitu. Tapi bukan asap ya, bukan real. Iya, karena kan kalau nggak salah itu bentuknya kayak asap. Mungkin ada yang bilang hologram lah segala macam. Iya kan? Betul. Tapi ini real yang kalau yang indigo itu biasanya dilihatnya real, orang wujudnya asli, gitu. Jadi bukan sekelebatan, bukan bayangan hitam ya. Ada lagi yang dia bisa teleportasi, dalam arti dari sini dia bisa mindah, bahkan bisa ngegerakin barang. Bisa telekinetik kalau benar. Ya, benar ya. Benar. Bahkan dia bisa ngebengkokin sesuatu. Gitu. Tanpa menyentuh. Tanpa menyentuh. Wah, luar biasa. Gitu. Yang paling di atasnya lagi ada yang namanya medium. Medium itu jadi dia udah kayak wadah ya. Jadi makhluk bisa masuk ke dia, komunikasi, interaksi. Gitu. Dan itu biasanya makhluknya itu tertentu yang bisa masuk. Jadi contoh korban-korban kecelakaan atau apa bisa masuk. Tapi kalau kayak nenek moyang nggak bisa. Nenek moyang malah nggak bisa? Nggak bisa. Gitu. Karena istilahnya lebih kepada medium ini dia sebetulnya membantu sebenarnya memecahkan satu case. Gitu. Jadi sebenarnya indigo ini secara naluri yang saya alami sampai saat ini, sebenarnya kelebihan itu dikasih Tuhan itu untuk ngebantu orang sebetulnya. Ada maksud dan tujuan dari itu. Maksud tujuan tertentu. Baru di atasnya itu baru retro. Retro itu dia bisa flashback, ngeliat, terus megang dan komunikasi. Sorry, yang dilihat dan dipegang ini kejadian yang retro ini, yang
yang di masa lampau ini, Masa lampau itu bisa dipegang? bisa dipegang. Serius, Mas? Bisa dipegang. Bahkan kalaupun bukan flashback, misalkan wujud nih muncul Iya. nih, bisa dipegang. Bisa dipegang juga. Diajak ngomong. Oke. Tapi dia nggak bisa masuk. Gitu. Karena bukan medium ya, retro. Oke. Hanya berspesifikasi medium yang bisa masuk Masuk. dirinya. Jadi, sorry, kalau Mas Roland sendiri nggak ada ya jauh dari kemungkinan, kayak kesurupan Jauh. gitu. Tapi untuk berkomunikasi dan bahkan melihat itu udah sehari-hari memang seperti itu. Seperti itu. Tapi ini nggak on off ya, Mas ya? Enggak. Nggak kadang-kadang aja lihat. Ini setiap hari. Setiap hari. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam. Ya, lihat aja. Sorry, Mas. Saya penasaran karena kalau orang yang saya belajar ngaji dulu gitu ya. Di sekitar kita itu penuh dengan makhluk katanya. Betul. Itu benar nggak sih, Mas? Benar. Sampai penuh sesak katanya. Benar. Ini benar. Yang Benar. dilihat Mas Roland pun seperti itu. Benar. Jadi ketika saya kadang membayangkan ketika saya jalan apakah saya nabrak makhluk lain apa enggak? Ini benar. Benar. Bersinggungan. Bersinggungan. Dunia mereka pas sebelah kita. Oh. Jadi kalau kita siang, mereka malam. Mereka malam, kita siang. Makanya kenapa ada orang bilang, gue mau ngeliatnya malam. Bener, kalau malam, di dunia mereka siang. Rame. Oke. Gitu. Iya. Jadi saya penasaran karena kan banyak cerita dan mitos juga ketika kita ke suatu tempat, ya kan, ya mungkin orang bilang, ya mungkin pas frekuensinya sama, kita bisa, mungkin ada orang yang ini apes atau apa ya kalau bahasanya ya, melihat satu makhluk gitu kan, karena saya masih mencoba membantah kalau orang bilang apa yang kita pikirkan itu yang akan diwujudkan. Saya nggak pikirin apa-apa, Mas. Tapi ketika saya ketemu wujud itu, ini apakah saya halu, apa saya beneran lihat? Real. Itu Real. 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 Apa yang membuat itu bisa ketemu, Mas? Biasa emosional dari dalam diri ya. Oh. Misalkan kita belum lama ngadepin sesuatu yang kayak bikin kita sumpek gitu, bad mood, Rungsing gitu ya. pusing, bisa ketemu gitu. Tapi belum dikatakan indigo ya. Iya. Gitu. Hanya mungkin apes atau mungkin peka gitu ya. Gitu. Karena kalau indigo itu lebih kepada pertamanya dia feel dulu, ngerasa dulu. Kayak contoh kalau saya retro, sebelum saya ketemu, ngelihat atau apa, feel dulu. Biasanya saya nyium bau dulu. Kecium bau. Bau. Kalau saya pribadi nih, saya nggak tahu yang retro lain ya. Kalau saya pribadi nyiumnya bau kopi. Kopi. Biji kopi ya, Biji wangi kopi. kopi. Nggak lama muncul. Oh. Gitu. Atau bahkan kayak dulu pernah kejadian saya waktu SMP, satu teman saya itu meninggal. Dulu kan zaman itu masih RX King ya. Dia mati masuk ke dalam kolong truk remuk. Terus satu kelas tahu, saya kan bisa. Jadi kita itu kalau indie itu sering dibully. Dibilangnya orang aneh, sering dibully, ya. orang bego kata gitu. Iya. Akhirnya teman-teman bilang, coba lu mau lihat si Arman di Kedoya. Ayo, gua tantangin. Nah, kita ke tempat TKP-nya, dia yang darahnya tercurah di situ, saya pegang, muncul orangnya. Tapi hanya Mas Roland yang Saya lihat, gitu, dan komunikasi. Gitu. Semenjak saat itu, yang saya alamin gitu ya. Jadi kalau di kuburnya atau di rumahnya nggak bakal ketemu, tapi di tempat dia tewas ketemu. Ada memorinya di situ mungkin ya. Kalau dikubur sudah nggak ada. Biasa kalau memori dikubur sama sekali. Hanya jadi jasad aja. Jasad, karena kan orang masuk kubur kan dibersihin dulu ya. Oh, iya. Jadi udah nggak, kalau kita itu bilang udah nggak pure, soulnya itu udah nggak pure, jiwanya udah nggak murni. Yang murni itu waktu dia putus napas itu. Pada waktu putus napas. Betul. Atau misalnya di rumah sakit nih, di bednya, pegang, melihat orangnya situ, dan komunikasi. Wah, ngeri juga kalau mau nyoba di bednya. Apalagi banyak orang yang meninggal di bed itu. Penuh. Ya? Bisa muncul banyak orang dong, Mas? Bisa. Soalnya kan kalau lain kali di rumah sakit itu ada spray paling bawah itu masih ada sisa darahnya kan, Iya, ditutup betul. gitu. Kadang masih kan tembus gitu ya. Tembus.
Nggak kebayang sih. Sering kalau pas pengen, kok banyak amat. Makanya saya jaga-jaga jangan sampai saya dirawat di rumah sakit. Kalau sakit-sakit mending di rumah gitu ya. Betul. Amit, ya. Mas, tapi sempat ada penolakan ya dari keluarga? Oh iya, ayah saya pas dengar divonis itu sama si psikiater, semenjak saat itu sampai beliau almarhum, dia bilang saya itu bukan kelebihan ya, itu aib. Justru dibilang aib? Iya, itu aib. Karena, mohon maaf, saya kan Nasrani, ayah saya lebih mau menggiring saya ke keagamaan ya. Betul, jadi dia bilang, itu dosa, itu bukan kelebihan itu bukan talenta itu aib gitu, sampai beliau meninggal. Sempat jadi beban pikiran, Mas? Iya, sempat. Pasti ya. Jadi semenjak saat itu kalau saya ngeliat nih, sering kali kalau kita makan, kan meja makan nih, tak muncul tengah satu. Oh iya. Tapi saya diem. Dia cuma, oh ya udah diem. Karena kalau saya ngomong pasti ditabok. Iya betul, karena setiap ada reaksi dari Mas Roland justru nanti malah jadi ini ya, jadi dimarahin malah ya. Gitu. Oke. Jadi saya lebih baik udah diem aja lah. Tapi dari orang tua sendiri ada mungkin usaha untuk ya kalau mungkin orang bilang ditutup ya, ditutup kelebihannya itu ditutup gitu kan. Berapa kali secara keagamaan di Nasrani ya, pakai pendeta segala macem, nggak bisa juga. Nggak berhasil. Karena emang udah give ya Mas ya? Gitu. Makanya saya juga sebenarnya jujur kalau saya pribadi capek ya, ngeliat kayak gitu capek. Capek Mas? 40 tahun, dari umur 3 tahun sampai saya umur 43 sekarang. Nggak menit, nggak hitung jam, ngeliat aja. Iya. Gitu. Bahkan di kereta lain kali, kayak tadi, saya mau ketemu temennya itu, kereta itu, lihat ibu-ibu keluar, saya kasih minggir, depan saya hilang. Tadi. Tapi dengan wujud manusia, Iya. Maksudnya kalau memang itu korban kecelakaan atau korban kejahatan yang ya karena mungkin kebanyakan nonton film saya. Tapi yang suka diceritakan kan orang yang indigo atau mungkin orang yang punya kelebihan itu bisa melihat ini kondisi pada saat dia mati, mungkin mukanya rusak atau badannya ada yang rusak. Yang dilihat Mas Roland ketika tadi di kereta misalnya, itu wujud masih utuh, masih biasa. Masih utuh. Jadi nggak ketahuan itu korban apa gitu meninggal. Enggak ya. Sebenarnya kalau saya mau ikutin, saya tegesin bisa. Cuma enggak ya. males ya. Ada kisah saya waktu saya ngelihat tragedi Bintaro. Kereta yang adu banteng. Itu teman saya nggak, yang tadi yang ngeliat, saya teplak dilihat. Akhirnya dilihat. Sorry, Mas Roland berarti bisa apa nih bahasanya? Membantu orang lain bisa melihat juga. Pasti saat. Jadi saya ngeliat dulu nih, banyak, saya teplak, orang sebelah saya dia ngeliat. Dengan kondisi teman Mas Roland ini memang awam nggak tahu, dan dia amit-amit. Pas dia ngeliat gitu teriak, iya, sampai maaf katanya kencing celana. Astaga, serem banget berarti ya nih Mas. Karena di dalam mobil dia berhenti ke mati mesin pas di tengah-tengah perlintasan Pondok Gede, Pondok Betung. Saya ngeliat dulu semua, terus saya lihat spion, saya teplak dia lihat langsung. Gitu. Itu cukup lama, waktu itu adalah 15 menit mati mesin dan mereka semua ngumpul dengan kondisi yang nggak karu-karuan. Ngeri. Saya kepikiran mereka ngumpul datang. Iya Mas, sorry. Kalau ada orang, saya dengar kalau orang yang indigo ini jadi daya tarik bagi makhluk lain ya. Betul. Mereka itu sebenarnya mau apa Mas? Menyampaikan sesuatu kah? Atau minta tolong? Atau mau mengganggu? Yang selama ini saya lihat menyampaikan sesuatu dan minta tolong. Gitu. Jadi contoh kalau yang di Kampomas, mereka menyampaikan sesuatu bahwa kita pernah di sini, gitu, melalui yaitu vision, seperti kita lihat bioskop depan langsung. Gitu. Kalau yang di Bintaro lebih kepada mereka minta tolong, jadi mencarikan anggota badannya, Waduh, yang copot-copot gitu.
PR banget ya. Terlalu banyak ya. Banyak ya. Nah, akhirnya saya cuma bisa besoknya tabur bunga di rel Hmm. gitu. Dan bahkan beberapa kali saya ngalamin kayak gitu, ngikut sampai rumah. Ngikut Mas. Ngikut, ngelendot sampai rumah. Kalau ngelendot gini, ada yang dirasa di badan nggak sih Mas? Oh iya, berat. Berat, Sama ya? kayak pikul ransel tentara yang isinya batu. Oh. Berat. Istrinya juga pernah ngalamin gitu. Dan pas dia turun, muncul orangnya, sosoknya muncul. Tapi istri peka juga Mas? Semenjak nikah sama saya 4 kali hilang, setelah itu dia ngeliat. Sorry, ini sampai hilang. Iya. Hilang itu gimana ceritanya? Saya, istri sama mobil yang kita kendaraan hilang. Masuk ke dalam hutan, kondisi bukan tidur ya, lagi jalan. Tiba-tiba hutan, terus kita cari jalan. Nah di saat itu lihat macam-macam di situ, makhluk-makhluk aneh-aneh. Gitu, anak kecil segala macam. 4 kali. 4 kali hilang, 3 kali dengan mobil, 1 kali dengan motor. Hilang pas munculnya di bawah jembatan. Sorry, Orang. Mas, saya penasaran. Mas Roland itu nggak ada aplikasi Waze atau Google Map gitu? Enggak ada. Nggak ada. Tapi pernah nyoba, maksud pakai Waze atau hilang gitu? Kalau waktu 4 kali kejadian dengan istri, memang saya kan nggak pengguna Waze dulu ya. Iya, iya. Itu udah lama. Kalau yang akhir-akhir ini pernah pernah waktu itu saya hilangnya itu Waze itu jauh banget. Bukan Waze ya, malah Google Map. Google Map. Jauh. Lokasinya jauh. Saya di titik sini timbulnya jauh banget. Jauh. Jadi kalau ada berita berapa waktu lalu kan sempat heboh beberapa kali ya. Ada orang, ada mobil yang ditemukan di tengah hutan dan itu hal yang mustahil mobil bisa lewat situ karena sama sekali nggak ada jalan. Betul. Tahu-tahu di tengah hutan. Dan dia pun bingung karena evakuasi juga susah ya. Betul. Mobil nggak bisa keluar. Ini benar berarti Mas Benar. kejadian kayak gitu. Itu saya benar. Karena saya yakin ya sengantuk-ngantuknya supir gitu ya. Iya. Masih bisa bedain ini Iya. jalan dan yang maksudnya kalaupun dia mau maksain ya ada pohon ya sampai bersilang-silang kayak gitu kan kayak Nggak masuk akal. nggak masuk akal Betul. gitu loh. Betul. Itu mungkin. Saya percaya. Saya percaya karena saya alamin soalnya. Kalau yang naik motor Sama kayak istri, jadi lagi naik motor jalan biasa waktu di Manado ya. Tiba-tiba hilang gelap, pas hitungan berapa second muncul lagi hutan. Di hutan nyari-nyari jalan, terus ketemu jalan tiba-tiba di bawah jembatan. Dan jembatan itu nggak mungkin dilalui. Jadi saya turun, saya naik aja sama istri itu manjat. motornya Bawah tinggal diangkat pakai tali sama orang dari atas. Karena nggak mungkin ada di bawah. Sampai mereka bingung kok bisa ada di situ. iya. Kayak waktu pertama hilang nih Mas. Ada perasaan apa sih? Maksudnya mungkin orang ngerasa wah aneh nih sampai hilang gitu kan. Apa ada pikiran dari Mas Roland sendiri apa sedang dikerjain atau apa gitu? Waktu hilang sih saya ngerasanya biasa ya, biasa. Cuma memang ya itu, saya dapat feel dulu bau kopi. Bau kopi. Bau kopi. Nggak lama hitungan second biasanya hilang atau muncul sosok pokoknya gitu deh. Sebelum mengalami sesuatu pasti bau kopi kalau saya. Gitu. Pas hilang ya udah. Nggak ada masuk ke suatu lorong itu nggak, hanya sekejap. Tiba-tiba di situ. Gila ya. Dan itu jaraknya jauh ya Mas ya dari titik awal ya. Jauh. Bahkan yang saya pernah sendiri nih, saya sendirian naik motor. Sebetulnya saya mau ke arah Cawang, cuma saya ikut iseng-iseng lewat Pengadegan belakang. Apa sih namanya, Pancoran Timur ya. Nah dari pas masuk Pancoran hilang di situ, tiba-tiba munculnya di dalam Menara Saidah. Dalam Menara Saidah. Iya. Tinggal dikeluarin sama orang dari situ. Karena kan bawa mobil. Jadi mobil itu sama saya kan ikut bareng. Iya. Nah belakang itu teman-teman saya hilang bareng semuanya. Munculnya dalam situ. Sama teman-teman. Iya. Saya nggak habis pikir sih. Oke Mas. Mas pikir sama sih. Tapi
dari Mas Roland sendiri ada mengkaji nggak? Kalau Mas Roland sendiri bisa pindah ke suatu tempat tanpa melakukan perjalanan yang secara fisik gitu ya, mungkin nggak Mas Roland itu sempat memikirkan, berarti aku bisa dong punya keinginan mau ke, misal dari sini mau ke nggak usah jauh-jauh ya, masih mau ke Bandung aja dengan keinginan sendiri? Oh enggak. Nggak bisa. Jadi bisa ya. Dadakan. Tanpa kita minta, pindah. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu dari pemikiran Mas Roland sendiri ada pesan tertentu nggak sih? Kenapa Mas Roland tahu-tahu dipindahkan ke situ? Kayak kalau feeling saya sih ada ya. Jadi kayak disuruh menggali di tempat situ ada apa, cuma sayanya yang sering nolak. Jadi begitu nyampe ke tempat itu, saya nggak mau tahu tentang tempat itu gitu. Yang pikiran saya mau keluar dari situ. Padahal permintaannya kuat. Seperti itu. Gitu. Sama waktu dengan istri kan kayaknya ada sesuatu yang di situ dan memang sosoknya nampak ya. Tapi yang saya pikirkan saya mau keluar dari situ. Dan benar, nggak lama itu balik lagi ke tempat yang sama dengan kondisi mobil yang becek semua. Becek kayak kecebur lumpur. Berarti kalau saya pikir secara secara pikir bodoh saya gitu ya, ini mobil sebenarnya jalan biasa aja mungkin ya. Lewatin kali, lewatin lumpur juga. Hanya dalam sekejap mata tahu-tahu Mas Ron udah nyampe ke satu tempat itu. Betul. Mas tadi nyebut kapal Tampomas. Ya. Ini kapal Tampomas kebakar dan tenggelam di Laut Masalimbu. Iya. Mas Roland punya cerita ini berarti datang ke tempat kejadian. Iya. Gimana ceritanya, Mas? Iya, itu di tahun 2000. Tahun 2000? Tahun 2000. Jadi secara nggak sengaja sih sebetulnya. Jadi kan saya waktu itu saya nikah tahun 99. Nah 2000 saya boyong istri ke Jakarta. Oh iya. Istri baru kali itu mau lihat kota Jakarta lah ya. Jadi dan kapal itu saya memang pilih dari Pelni, kapal itu baru berlayar. Jadi perdana Jakarta Manado dan Manado Jakarta. Yang di kepala sama yang saya lihat itu kapten kapalnya masih muda banget. Masih muda banget, orang Manado juga. Ya udah, karena pengen rasa naik kapal kan zaman itu masih heboh-heboh kapal laut ya. Iya. Kalau pesawat itu udah tipe Sultan lah. 4 juta 5 juta gitu. Kapal betul, laut kan gopean. Udah, akhirnya naik kapal laut. Dan setiap Pelni memang yang biasa saya naik ya, mau Kerinci, mau apa itu pasti lewat situ tuh tengah malam. Jatuhnya tengah malam. Masalimbu. Gitu, karena dia kan motong. Jadi kalau dari Manado itu trayeknya Manado ujung Pandang, baru dia motong masuk Surabaya dulu, baru Jakarta. Oh. Gitu. Yang ngambil tengah ya? Langsung. Perairan yang paling dalam gitu. Betul. Ya. Jadi pada saat Mas Roland melakukan perjalanan dengan istri ya, itu melewati tempat TKP-nya. Pas banget. Pas TKP-nya. Itu ya kan kapal masih jalan, Mas? Jalan, betul. Jadi dia mati mesin di tengah. Oh, kapalnya mati mesin? Iya, pasti ke titiknya. Di titik itu? Iya, betul. Dan saat itu, jujur saya selama ini saya nggak pernah update berita ya. Karena kan dulu zaman-zamannya sekolah, ya sejarah PSBB kan nggak pernah diangkat. Kalau Cuk Nyadin, iya tahu. PSBB perjalanan ya? Sejarah perjuangan bangsa. Dulu kan nggak pernah ada ini. Kalau nggak salah bukunya Fatimura ya. Iya betul. Suhu kan. Ya, dan saya paling sering dihukum. Iya betul. Jadi saya nggak pernah tahu sejarah itu. Dan dulunya pun saya kan malas lah ngungkit-ngungkit sejarah ya. Karena basically saya tuh gini, dari saya kecil itu tukang main game. Namanya Gimbot, Nintendo, ya kan. Ya. Jadi saya lebih update ke game-game gitu. Jadi sejarah itu nggak tahu. Nah pas kejadian itu saya ingat itu tengah malam, kurang lebih jam 1. Jam 1 dini hari. Nah karena kita naiknya di dek ya. Nah di dek kapal itu kan udah kayak barak militer.
segala macam manusia ada di situ gitu, sampai ayam dibawa ke dalam situ. Iya betul. Kan? Nah di saat itu yang lain udah pada tidur, masih ada yang main gaple, nonton bola. Saya bilang ke istri, saya bilang gue mau jalan-jalan dulu cari angin keluar. Kan biasa kalau kapal itu di belakangnya itu ada kafe, atasnya gitu. Ya udah. Cuma saya bersyukur waktu itu cuma saya, kalau istri nggak tahu deh. Nah saya jalan-jalan ke belakang. Cuma pas saya udah selesai dari kafe, saya turun mau balik lagi, saya nyium itu kopi. Selalu bau kopi. Iya, kopi. Saya biasa ngendus gitu. Aduh, apalagi nih gitu. Cuma saya ilangin pikirannya, apa ini kan kapal baru gitu loh. Dan memang masih bersih banget gitu. Udah saya jalan-jalannya. Kan kalau kapal itu ada decknya ya, jalan pinggir. Nah, pas saya masuk lagi ke deck, belum lama duduk di samping istri, tiba-tiba sirene kapal tuh bunyi. Tet gitu. Terus pemberitahuan bahwa kapal mengalami kendala mesin katanya. Oh ya udah. Jadi saya bilang sama istri, ya telat nih sampai Jakarta. Saya keluar lagi. Waktu itu mau cari rokok. Nah, pas saya keluar itu kalau malam kan kondisi antara cakrawala sama laut hitam, nggak kelihatan batasnya. Nyambung aja ya. Nyambung. Nah, saya bertengger di pinggiran rel kapal itu. Tapi cerah, Mas. Kondisi langitnya cerah. Cerah. Ada ya? bulan. Ada bulan. Saya lihat-lihat ke bawah, sementara saya ngayal gitu. Waduh, gue ke Jakarta mau kerja apa, ngontrak di mana gitu ya kan. Nah, lagi gitu sementara ngerokok, saya lihat dari jauh kayak kebakaran. Pertama saya lihat kayak api, tapi jauh. Pertama masih jauh. Makin lama makin deket. Nah, karena dek luar itu banyak penumpang lewat kan. Saya bilang, Mas, Mbak, lihat nggak? Enggak. Lu lihat apaan? Api. Enggak. Bego lu katanya. Ya, kagak lihat. Udah deh, biarin tuh. Saya liatin, saya tegesin. Makin wah kapal. Saya lihat kapal. Panik dong, yang saya takut gini. Ini kapal kebakar dari ujung mana kemari mau nabrak. Ya betul. Ini kondisi kapal mati, berhenti. Ya, kan? Nah, waduh, panik. Saya teriak-teriak di situ. Saya teriak sama penumpangnya. Wih, kapal mau nabrak. Mereka ketawain saya semua. Waduh, orang gila. Laut mana, orang kosong. Lu ngeliat apa sih? Cumi-cumi dalam. Iya. Dihina. Ya, wah, udah. Saya mikir, ya ini nih yang bawa kopi tadi. Saya langsung feeling bahwa ya udah gue diem. Dan saya lihat pantengin makin deket. Sampai kurang lebih 50 meter. 50 meter? Udah deket banget. Ya? Saya lihat kapal. Dan yang pertama saya lihat tuh kapal, dia kayak melintas pelan gitu. Saya lihat jelas buritan depannya ada tulisan Tampo Mas 2. Dan itu setengah bawah itu udah angus. Pas depan saya persis, di situ saya lihat api kebakar semua. Dan itu saya bisa bilang api itu ada depan, belakang, bawah, atas. Oh iya. Tergurung di situ. Dan nggak berapa lama dari situ saya dengar jeritan minta tolong, pas saya tegesin orang tengah-tengah semua. Jadi seperti terpanggang di tengah, nggak bisa lari. Jadi emang terkepung api. Nggak ada yang loncat? Loncat ada ke bawah, tapi karena gelap ya, cuma lihat cemplung gitu doang. Plung, tapi yang banyak tuh tengah, banyak sekali, gitu. Dan pegangan kapal itu yang saya lihat banget itu beda dengan yang saya naik ya. Kalau saya naik kan pegang kapalnya ada apa sih papannya, decknya juga ada alasnya. Kalau itu ternyata yang saya lihat besi semua. Kebakar ya? Besi dan udah merah karena api ya, udah memerah. Iya, membara gitu ya? Membara gitu. Nah, saat itu saya lihat orang lari-larian, dan satu ketika saya lihat ada bapak-bapak mungkin dia mau loncat ke air, dia pegang tuh besi, dia pegang, tangannya kebakar. Dia pegang, langsung ininya berasap keluar api, dia teriak gitu, dia tarik copot tangannya. Lengket langsung lepas ya? Ngikut, langsung mateng. Kebakar mateng, dia jatuh ke belakang. Di situ saya lebih lihat lagi jelas
terus orang itu lari-larian lengket kakinya. Ya karena deknya juga Udah kebakar bara. bara ya. Dagingnya copot sampai nggak kuat, orang itu jatuh, blep, jatuh gitu. Bahkan ada yang nempel di pintu kapal yang besi, nempel. Tuh orang masih hidup, teriak-teriak, tapi ini udah asap semua. Bahkan yang di dek atas ada ibu-ibu dengan 3 anak. Itu saya lihat ibunya udah mulai terbakar sebelah sini, anaknya dipeluk 3 gini. Dan dia sembahyang. Sedang sembahyang. Sembahyang. Dia peluk, dia nenggadah ke atas. Dan saya dengar dia bilang Gusti. Dia minta tolong. Nggak lama itu dari atasnya ambruk, ketimpa dia, pluk. Masuk ke dalam kapal itu yang api semua. Runtuh ya. Runtuh atasnya, nimpa dia sama anak-anaknya. Gitu. Dan itu semua penumpang yang saya lihat gosong sampai angus ya, dagingnya meleleh gitu, angus kebakar semua. Dan di tengah-tengah itu agak ke depan saya lihat pintu didobrak, keluar seorang pakai putih-putih, pet putih, mungkin kapten. Sebelah sini udah kebakar, udah menyala gitu, baju yang kebakar semua. Sebelah sini gendong anak kecil perempuan, dia lari 2 tangga ke bawah. Dan selama dia lari itu saya lihat sepatu udah lengket-lengket. Kan besi semua, iya, lengket-lengket dengan susah payah dia lari gitu. Mendekati hampir pinggiran, jadi ini api, itu air. Dia lempar di air. Ya. Itu dia berusaha menyelamatkan anak kecil. Dia lempar ke air, nggak berapa lama dia lempar air, belakangnya ini rubuh, dia masuk ke dalam. Rubuh. Jadi mungkin kalau hitungan detik dia telat lempar, sama anaknya masuk semua ke dalam, api semua. Gitu. Nah itu ini anak kecilnya selamat tapi nyebur ke air, dilempar, nggak berapa masuk ke dalam, api semua di belakangnya itu kebakar. Gitu. Dan itu jujur saat itu saya kalau tiap kali flashback itu ya sedih ya, maksudnya bukan horor jadi tragedi kemanusiaan. Iya betul. Gitu. Karena dari tadi saya dengar ceritanya Mas Roland juga bayangin nggak kuat itu. Iya. Ya secara kalau divisualisasikan juga ya, ini tragis sih Mas. Iya, betul. Bahkan ada satu yang dia ngerayap begini. Ini udah copot ya. Udah api semua, copot, ngerayap gini, dan saya lihat itu dagingnya copot. Terus dia nggak kuat, digeletak. Pas digeletak, ini nempel, ces, kayak di stick ya, ces, gitu. Api keluar langsung dari mulutnya dia. Sorry kalau mohon maaf ya, bukan mau membandingkan ajal orang gitu ya. Cuman memang kalau orang mungkin ya tabrakan atau mohon maaf jadi korban pembunuhan, mungkin pada saat itu hilang nyawanya langsung. Betul, gitu ya. Betul. Ini ada proses yang dia tersiksa gitu. Iya. Banget tersiksa banget. Tapi itu dalam jangka waktu berapa lama Mas dikasih visual seperti itu Mas? Hampir 20 menit. Hampir 20 menit? Dan saya teriak-teriak, nangis saat itu. Makin banyak orang yang menghujat berarti? Dilihatin. Apalagi waktu saya menangis, saya tahu mereka udah, pas saya menangis ya, mereka udah berhenti ngehujat tapi ngeliatin gitu, ada apa sih yang dilihat gitu. Karena saya tuh nunjuk tuh lari sampai saya istilahnya saya ya kayak orang gila sini, saya bilang, Mbak jangan lari ke situ, Mas jangan ke situ, ke sini, Dek jangan ke situ, gitu. Dan itu yang saya lihat memang bahkan yang paling atas sekali deket, dan saya lihat itu skoci udah nggak ada, skocinya di atas udah nggak ada, entah udah nyemplung duluan saya nggak tahu, tapi skoci nggak ada. Dan di atas itu ada 2 orang itu udah ketusuk-tusuk besi mungkin, itu berusaha untuk jalan terus ketimpa cerobong, dan cerobong saya masih ingat warnanya juga, blep, masuk ke dalam, rubuh ke dalam, terus ke bawah, api lagi keluar, gitu. Dan cukup banyak banget, apalagi di tengah yang udah terpanggang ya, itu banyak banget, manusia lengket, saya bilang itu manusia lengket, gitu, yang mana daging sama api itu udah keluar,
sama kayak kita masak barbeque lah. Iya benar. Tadi kebayang itu. Ya astagfirullahaladzim. Mas, masih ke bawah ya. Ada mungkin korban yang datang ke Mas Roland pada saat itu mungkin minta tolong melihat bertatapan mata nggak, Mas? Ada. Jadi setelah 20 menit saya lihat itu, sampai saya ngeliat tenggelamnya kok. Jadi saya ngeliat udah nggak ada yang lompat, udah nggak ada yang teriak-teriak minta tolong, dan saya lihat udah gosong semua mereka di situ. Dan itu kondisi kapal itu mulai tenggelam itu ternyata dari belakang. Dari belakangnya tenggelam. Miring, gitu ya. Miring. Dia keangkat berarti yang Dia atasnya. keangkat gini, baru tapi nggak sampai 90 derajat ya, dia keangkat gini, baru dia masuk. Oh, karena langsung keisi air dalamnya ya. Keisi air, terus bahkan udah di dalam air, apinya saya lihat masih ada gitu, masuk ke dalam air. Nah, nggak berapa lama dari dia masuk air, saya ngelihat di bekas dia masuk tadi itu seperti kecipak gitu ya. Kecipak tangan-tangan orang. Cipak begitu. Dan itu banyak juga. Cukup banyak gitu. Karena memang posisi laut itu gelap sih. Jadi sih kapalnya udah ambles ke bawah, saya lihat kecipak tapi nggak bisa kelihatan muka orangnya. Karena dia agak jauh ke sana. Gitu. Nah, cuma di saat itu saya lihat ikan tuh tapi cukup besar ikannya. Blub, kayak dimakan-makanin itu orang. Oh, dan hiu. jadi makanan ikan. Sup, sampai kecipak itu diem. Sampai diem. Bener-bener dihabiskan. Habis gitu. Dan setelah itu saya langsung istilahnya mundur dari pegangan kapal. Saya bersandar di dinding kapal. Saya ngeliat ke atas, saya nangis waktu itu. Lemas badannya, Mas? Lemes, tapi lebih kepada sedih ya. Iya. Beda kita lihat orang udah tewas dengan orang yang berusaha untuk masih hidup tapi tewas juga dengan kondisi yang mengenaskan ya. Nah, setelah saya lagi sementara ya bersandar di dinding itu, dari sebelah kanan arah belakang kapal, saya ngelihat ada perempuan berdiri pakai baju masuk zaman dulu banget, tapi kepalanya bakar. Kepalanya doang, badannya enggak, kepala bakar. Dan saya lihat dia naik ke rel kapal itu, lompat, bunyi. Saya ngeliat lagi dong, wah apa tuh, pas saya lihat begini, itu yang tadinya perempuan itu dia natap, dengan masih kepala kebakar, natap, tenggelam. Natap Mas Roland? Saya natap, dia kan sebelah situ, natap, terus tenggelam begitu. Udah, gue mundur lagi, gue pikir udah cukup, malam ini gue lihat udah cukup. Nah, setelah dari situ gue mau balik ke dek, ada pengumuman dari kapal bahwa kapal selesai diperbaiki, gitu. Dan namanya kapal jalan kan dia getar ya, gitu. Udah, saya kayak perasaan lihat ke bawah. Udah, saya pelan-pelan deketin lagi dek, rel kapalnya itu saya pegang. Nah, kalau kapal itu kan kalau dia udah mau berjalan ada buih di bawah ya. Iya, betul. Berbuih-buih dulu gitu. Nah, dari baling-balingnya. Baling-baling, ya? Betul. Dia punya buih-buih begitu, pala mereka semua ada di situ. Ngambang. Dan kepala itu ngeliat saya semua. Ya Allah. Tapi diem, palanya diem. Begitu kepala semua. Bahkan nyata buih dari gelombang itu menyapu muka mereka. Cus. Tapi yang dari depan sampai belakang itu ngeliatnya ke saya semua. Ngeliat semua. Bukan dengan tatapan serem ya. Seperti ini loh, kita di sini. Gitu loh. Itu ngeliat semua begini. Sampai ke lampu sorot kapal kan cuma sampai di buih itu. Nggak lebar. Kelihatan nyata buih, dan itu banyak sekali. Banyak. Istilahnya hampir antara jeda pala satu dengan pala lain itu deket banget. Berdekat, bukan jarang-jarang, deket.
Dan itu banyak. Dan karena buih itu kayak terombang ambing gitu, Iya. kepalanya gitu. Hanya Ngeliatin. kepala saja. Kepala aja di air, ngelihat begitu. Oh. Dan udah akhirnya situ saya nyebut, saya cuma bilang, saya minta maaf ke mereka bahwa saya nggak bisa nolong karena saya juga nggak tahu kejadian ini. Udah, tapi saya masih ngeliatin dan sampai kapal itu berjalan mereka masih ada. Oh, iya. Udah selesai buih, kapal itu masih ada, kapal sila 2 berjalan, dan pas kapal belum lama berjalan, saya ngeliat mereka masuk ke dalam air satu-satu, cek masuk. Jadi nggak langsung hilang begitu Enggak. aja. Ini ada proses pala yang kayak kesapu baling-baling gitu ya. Gitu. Dan itu saya ingat sampai sekarang. Saya sempat cerita ke istri di dek, istri cuma bilang, udah nggak usah cerita ke orang lain, karena memang zaman itu kan kalau kita cerita kita dibilangnya halu, gitu, hoax lah segala macam, bullshit betul, lah gitu. betul. Gitu. Dan besoknya kan kalau di dek itu kan kita makannya kalau di kelas enak ya, dipanggil ke restoran ya. Kalau di dek itu kan dapatnya piring ompreng. Kayak di penjara iya, gitu. Yang dari stainless gitu, Iya. stainless atau aluminium gitu ya. Iya, ngantre gitu, udah ngantre ke orang penjara gitu. Nah, pas lagi ngantre gitu, lewat ABK kapal. ABK, saya negor, mas, semalam kenapa mas kapalnya berhenti? Nah, ABK itu ngomong, iya itu kaptennya masih baru. Kenapa emangnya? Udah tau masa limbo nggak perlu 3 kali. Berhenti kapalnya. Wah, kaget saya sih sama yang di belakang juga yang lagi ngantre. Mas, serius mas? Iya. Tapi semalam bilangnya kendala. Iya iyalah, sekarang kita bilangnya kendala mesin. Nah, sekarang kalau kita bilang mistis, kabur kan orang. Iya betul. Kabur. Suatu kapal bingung. Iya. Terus yang belakang saya, terus akhirnya gimana? Ya bikin ritual di buritan. Bikin ritual. Baru nyala mesinnya. Oh, sebenarnya itu mesin nggak serta-merta karena kesalahan teknis ya? Iya. Gara-gara itu. Nggak perlu 3 kali. Tapi ada orang lain nggak mas dalam kejadian itu yang ternyata dikasih visual yang sama kayak Mas Roland? Di saat kejadian enggak ya, cuma saya sendiri. Mas Roland sendiri? Satu dek sampai belakang itu malah ketawain saya pertamanya. Ya. Dianggap gila. Saya bisa bayangin orang Mas Roland gimana menghadapi orang-orang yang justru malah ibaratnya jadinya mencemooh gitu ya. Kan? Bahkan sempat saya dengar bilang, panggil security, ceburin di laut aja, dia gila dia tuh. Astaga. Iya, gila. Karena saya teriak-teriak sendiri, nangis gitu. Dia saya gila. Iya mas. Dari kejadian itu ada kemungkinan ini yang nggak terekspos di media berarti mas? Iya, betul. Cara terbakarnya mereka. Karena nggak ada saksi di situ ya? Nggak ada. Sama sekali nggak ada saksi. Ya? Saya bayangin berita-berita tentang kecelakaan kayak gitu pasti ya hanya mungkin paling jauh titik koordinat di sini gitu kan. Betul. Terus karena belum tentu juga mereka bisa menemukan bangkai kapalnya juga kan. Betul. Dan ada nggak keinginan pada saat itu? Justru pada saat itu Mas Roland menahan untuk tidak cerita ya? Iya, saya nggak mau. Istri juga bilang jangan. Karena gimana ya, istri juga bilang ke saya, jangan sampai kamu jadi kayak dianggap cenayang. Maksudnya gimana ya, dukun lah segala macam, jangan lah. Kita hidup normal aja. Pengennya hidup normal. Ya. Tapi selain kejadian itu, kayak misal kecelakaan atau musibah lain, ada pernah divisualisasikan? Banyak. Bintaro. Yang Bintaro Banteng di Bintaro. Terus bahkan saya pernah diminta bantuan tapi arwahnya langsung ya, dan emang ketemu. Jasadnya ketemu. Dan itu saya lapor ke polisi. Awalnya polisi juga nggak percaya. Tapi saya bilang bahwa yang datengin saya ini kalau bapak nggak tolong saya, keluarga saya diganggu. Karena meminta tolong. Ya. Temukan, dan arwahnya itu sebutin titiknya. Titik dia, tempat dia dibuang. Korban ini perkosaan. Bukan dikubur, ini dibuang. Dan akhirnya polisi, saya ingat waktu itu dia cuma bilang, Mas 50-50 ya, karena ini kejadian juga kayaknya udah lama, jadi syukur ketemu syukur enggak. Kalaupun ketemu
pelakunya agak sulit nih kita temukan karena udah lama banget. Mau divisum juga, ya gimana gitu. Agak nggak percaya, setengah dia ketawa juga. Jadi ya masalahnya dia kan dapat lapornya mistis ya. Iya, betul. Saya tahu dia nggak percaya, cuma saya bilang tolong ya Pak, tolong. Saya minta tolong gitu. Nah akhirnya dia minta nomor, waktu itu kan masih nomor kontrakan tuh, nomor telepon rumah. Ya benar, seminggu kemudian dia telepon, suruh saya menghadap ke Polres, ditemukan jenazahnya. Oh iya. Dan di foto jenazahnya masih lengkap dengan baju, dan saya kenal bajunya. Karena waktu almarhumah datang dengan baju itu, saya bilang benar ini. Saya bilang benar. Dengan baju yang sama Mas datang ya? Iya. Saya kenali, karena kan udah kerangka ya, bajunya. Dan polisi itu bilang ini korban pemerkosaan. Dibuang, digorong-gorong. Waduh. Sekitar waktu 3 tahun lalu. Itu waktu itu tahun 2009. Udah 3 tahun. Nah, akhirnya waktu itu yang bisa diupayakan dipanggil keluarganya. Karena identitas dia ketemu kok di situ, ada KTP-nya. Dipanggil keluarganya, kira-kira setengah bulan dari saat itu saya dipanggil lagi untuk ketemu keluarganya nangis gitu, meluk semua, dan saya bilang saya nggak bisa ikut prosesinya, yang penting saya udah bantu almarhumah ketemu dengan keluarganya, karena permintaan almarhumah juga dipertemukan dengan keluarganya gitu. Dan ini nggak cuma sekali ya Mas? Berapa kali? Sorry Mas, saya kayak suka penasaran sebenarnya. Kalau polisi kan mengungkapkan suatu kasus dengan penyelidikan dan lain-lain gitu kan ya. Saya terus terang ketika polisi, maksud saya meragukan kemampuan bapak-bapak polisi, tapi apa benar Mas, bapak polisi yang mungkin bisa memecahkan satu kasus ini tetap ada bantuan dari orang-orang seperti Mas Roland? Iya, ada. Karena saya pernah punya urusan, saya akhirnya datang karena waktu itu ada barang yang hilang, dan saya minta tolong datang ke suatu tempat, dan di tempat itu ternyata di ruang tamunya saya Pak Polisi. Iya. Jadi memang benar ya, satu kasus itu nggak, memang butuh bantuan orang-orang seperti Mas Roland. Betul. Karena kan gimana ya, saya juga apresiasi terhadap polisi. Yeah. Cuma kan mereka juga manusia biasa yang betul. punya keterbatasan. Nah, yang di luar batasan mereka itu mereka minta bantuan. Cuma memang nggak diekspos. Iya, gitu. Betul. Tapi berarti sejauh ini hubungan dengan pihak-pihak yang berwenang, ibaratnya justru support banget sama Mas Roland. Saat itu ya. Iya. Cuma ya balik lagi kepada saya, istri saya juga bilang, udah jangan. Maksudnya kita hidup normal aja. Gitu. Karena kan kalau istri saya jujur, dia pernah bilang gini, takutnya gini, ada satu kasus terus melibatkan pejabat ya, takutnya gitu. Pejabat kan punya uang, kita nggak punya uang gitu. Iya, lu diteror, malah dibunuh, dibalik gitu. gitu. Terus lu kan punya keluarga, lah gua sama anak gimana gitu. Ini kekhawatiran istri ya sebenarnya. Jadi udahlah kita hidup normal aja. Ya, syukur bantu, sih, syukurnya nggak usah gitu loh. Tapi mau gimana lagi? Emang kita dikasih, kayak Mas Roland mungkin dikasih gift, pasti Tuhan mengasih kelebihan ini ada tujuan untuk membantu orang lain ya Mas. Betul. Mas Roland, ketika Mas Roland flashback ke cerita masa lalu, yang di mata Mas Roland ini apakah tayangan-tayangan potongan atau benar-benar kayak Mas Roland sudah nggak lihat kejadian sekarang, tapi berubah jadi kejadian masa lalu? Berubah seperti masa lalu. Langsung berubah scene-nya? Iya, depan saya. Seperti kejadian saat itu. Jadi kayak lagi nonton bioskop gitu ya? Iya, persis depan mata. Dari awal sampai akhir. Lengkap dikasih ceritanya? Lengkap. Sorry, kalau untuk masa depan? Kalau masa depan, terus terang saya bukan bilang bisa ya. Tapi ya, puji Tuhan berapa kali pernah. Jadi pernah kejadian belum lama juga. Saya menceritakan kejadian salah satu hotel di Manado.
Dan itu juga saya ceritakan yang saya lihat ada orang loncat, tipikalnya ini jatuhnya di tempat ini. Gitu. Nah, dua hari setelah saya podcast, itu ada yang nelfon. Oh. Ternyata keluarga korban itu. Dan ciri-cirinya sama. Jatuhnya tepat yang saya bilang. Padahal sebenarnya saya nggak tahu. Jatuhnya sama persis. Dan saya bilang ke istri search, benar ada kejadiannya 2021. 2021. Yang pengantin loncat ke bawah. Sempat viral. Jadi dia sebelum bunuh diri dia viralin dulu di TikTok apa Facebook deh. Oh, iya, iya. Habis itu dia loncat lari ke bawah. Jatuh tepat di situ. Sosoknya persis. Dan itu keluarganya dapat nomor saya waktu itu dari salah satu podcast. Dihubungin, bahkan dia bilang dia siap akomodasi. Cuma istri saya balik lagi, jangan. Kita hidup orang normal aja. Gitu. Iya. Saya salut dengan istrinya Mas Roland yang selalu benar-benar menjaga ya Mas ya. Mas Roland, kalau menurut Mas Roland, akhir-akhir ini kan banyak orang yang ya sampai kejadian orang bunuh diri, mungkin dengan berbagai cara lah, atau mungkin orang bisa berbuat kriminal jahat sampai menghilangkan nyawa orang lain gitu ya. Menurut Mas Roland, ada apa sih di balik ini sebenarnya Mas? Apakah memang ini sudah takdir ketika zaman bumi semakin tua, kemudian ya orang ya mungkin ya harus mengalami fase seperti ini, atau memang ada pergeseran norma di masyarakat, Mas? Lebih kepada pergeseran norma ya, norma, dan setiap orang pasti ingin diutamain. Gitu. Jadi antara balance-nya itu mereka lebih diutamain masalah harta, sehingga nggak sungkan-sungkan menghabisi nyawa orang. Lebih ke harta justru. Harta. Ya? Yang lain tabrak sama dia. Pemenuhan kebutuhan hidup. Iya. Jadi kan kalau dia makin kaya, orang akan mandang kan. Gitu. Dan orang udah sama kayak kalau orang pesugihan ya kan. Yang penting gue kaya, orang mandang. Gitu. Dan itu biasanya masa lalu dia buruk. Contoh, udah terlalu lama hidup susah. Oke. Jadi menghalalkan segala cara untuk dipandang. Gitu. Ini hakikat orang hidup ya mungkin ya hanya menjalankan, kalau di agama saya mungkin hanya menjalankan perintah Tuhan, beribadah gitu. Tapi kan orang ketika butuh makan, akhirnya dia harus mencari pekerjaan, dan ada yang dapat, ada yang enggak, ada kesenjangan, akhirnya disitulah mungkin ya terjadi kejahatan-kejahatan ya Mas ya. Betul. Mas Roland, ini mungkin sebagai penutup, boleh nggak kasih saran ke Sobat Kumis? Apa yang harus kita utamakan di hidup ini agar mungkin kita terhindar dari perbuatan jahat atau perbuatan yang mungkin merugikan orang lain, Mas? Boleh, Mas? Oke. Kalau buat saya sih, yang pertama, hidup apa adanya. Hidup apa adanya. Jadi kalau emang Tuhan kasih kita segini, ya udah segini aja. Karena mau melebihi batas itu, kalau Tuhan belum berkehendak, belum waktunya, jangan. Itu yang pertama. Kedua, saling menghargai aja. Dalam arti menghargai sesama, juga menghargai mereka yang sudah tidak ada. Menghargai dan sudah tidak. Karena kebanyakan kan orang malah menyalahgunakan hal seperti itu untuk mencari kekayaan. Dengan cara-cara liturgi segala macam ya. Kalau saya itu udah nggak menghargai. Memang mereka udah nggak ada, tapi mereka juga punya hidup bersebelah dengan kita. Gitu. Jadi saling menghargai juga. Yang masih sesama yang masih hidup dan yang sudah nggak ada. Dan yang ketiga, hargai kami yang bisa melihat, karena belum tentu kalian yang tidak bisa melihat bisa sekuat kami yang bisa melihat. Sahabat Kumis, jadi yang selama ini kita bayangkan ya, orang-orang yang mungkin punya kelebihan, banyak sekali orang yang justru memandang sebelah mata, bahkan justru ngasih stigma negatif. Betul. Saya terus terang kalau dengar cerita tadi, banyak hal yang menyadarkan kita
ternyata kejadian yang mungkin dialami orang lain bisa jadi menimpa kita. Betul. Apa yang bisa kita petik dari kejadian itu, ya pelajaran kita, pelajaran hidup untuk kita ya. Betul. Sobat Kumis, sampai juga kita di penghujung acara, terus saksikan cerita seru lainnya di channel 333 Transvision dan YouTube Transvision Official. Saya Om Don dan Mas Roland. Iya. Mohon pamit. Iya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mungkin saya nanti bisa ajak Mas Roland ya. Atau mungkin saya yang diajak ya. Ya, boleh. Siapa tahu ada tempat-tempat yang nanti bisa kita berbagi ke Sobat Kumis. Ada cerita apa di tempat itu. Boleh. Boleh Mas ya? Boleh, boleh. Wah, terima kasih sekali Mas Roland. Sobat Kumis, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Om Don dan Mas Roland mohon pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendezvous Bali bersama Transvision mempersembahkan The International Sports Market and Summit with a Focus on Asia. Bertemu dengan pemimpin industri terkemuka, berpartisipasi dalam pertemuan yang menampilkan pembicara eksekutif. Tahun ini di tempat yang lebih memukau, Sportel Bali Triathlon 2024, Sportel Bali Golf Classic 2024. Jangan lewatkan Sportel Rendezvous Bali 2024.